Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube kami, Sharing Pajak Menko, bersama saya Febrianti Rahman Anjani. Sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya agar Anda bisa mengetahui video terbaru dari kami. Seperti judul dalam video ini, kita akan membahas terkait dengan e-Bookpot PPh pasal 23 atau 26. Jadi pada tanggal 1 Agustus 2020, DJP telah melakukan implementasi nasional terkait dengan e-Bookpot PPh pasal 23 atau 26. Ini membuat bukti potong PPh pasal 23 atau 26 dan untuk melaporkan SPT PPh pasal 23 atau 26 sudah bisa melakukan secara online. Nah, dalam video kita kali ini kami akan membahas apa itu e-Bookpot PPh pasal 23 atau 26 dan juga bagaimana cara pengaplikasiannya. Sebelum kita lanjut, kita akan memulai dengan pembahasan apa itu e-Bookpot PPh pasal 23 atau 26. Jadi e-Bookpot PPh pasal 23 atau 26 merupakan perangkat lunak yang disediakan oleh DJP melalui laman resmi, bisa melalui www.pajak.go.id atau laman tertentu yang lainnya, yaitu djponline.pajak.go.id. Jadi e-Bookpot PPh pasal 23 atau 26 ini digunakan untuk membuat bukti pemotongan PPh pasal 23 atau 26 dan juga untuk membuat dan melaporkan SPT PPh massa pasal 23 atau 26 dalam bentuk dokumen elektronik. SPT massa PPh pasal 23 atau 26 dan bukti pemotongan dapat berbentuk yang pertama berbentuk formulir kertas atau hard copy, kemudian yang kedua atau berbentuk dokumen elektronik. Seperti yang kita tahu bahwa untuk melaporkan SPT PPh pasal 23 atau 26 ini kita masih melakukan secara manual, yaitu kita datang langsung ke KPP atau bisa menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu dengan mengakses laman onlinepajak.com untuk melaporkan SPT PPh pasal 23 atau 26. Hal ini dikarenakan dalam laman situs resminya yaitu DJP Online belum ada akses untuk melaporkan SPT massa PPh pasal 23 atau 26. Dan akhirnya tanggal 1 Agustus 2020 ini DJP sudah mengeluarkan akses e-Bookpot untuk melaporkan SPT massa PPh pasal 23 atau 26. Kemudian siapa saja yang wajib untuk melakukan atau melaksanakan e-Bookpot ini? Jadi kewajiban e-Bookpot ini masih terbatas pada pemotong pajak yang berstatus PKP atau pengusaha kena pajak dan memiliki sertifikat elektronik yang masih berlaku. Jadi e-Bookpot ini masih terbatas untuk PKP saja ya. Jadi sertifikat e-Bookpot ini sama dengan sertifikat elektronik e-faktur. Jadi nanti saat melaporkan SPT, kita harus melampirkan yang namanya sertifikat elektronik e-faktur. Kemudian ada syarat lagi bagi PKP yang dapat menggunakan layanan aplikasi e-Bookpot ini, yaitu yang pertama, menerbitkan lebih dari 20 bukti pemotongan dalam satu masa pajak. Kemudian syarat yang kedua, penghasilan brutonya atau DPP-nya itu lebih dari 100 juta rupiah dalam satu bukti pemotongan. Syarat yang ketiga, sudah pernah menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik. Kemudian syarat yang keempat, telah terdaftar di KPP. Ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya PKP ini tidak memenuhi syarat dari yang sudah saya sebutkan tadi? Nah, PKP tersebut bisa memilih untuk menggunakan e-Bookpot. Jadi bila PKP sudah memilih untuk menggunakan e-Bookpot, maka untuk pelaporan selanjutnya harus menggunakan e-Bookpot. Jadi tidak bisa kembali lagi menggunakan
SPT manual. Jadi PKP berhak untuk menggunakan e-bookport. Kemudian apa saja manfaat dari e-bookport PPH pasal 23 atau 26 ini? Yang pertama, tampilannya user friendly. Artinya tampilannya mudah untuk dipahami. Kemudian manfaat yang lainnya memiliki fitur tanda tangan elektronik. Jadi tidak perlu kita melakukan tanda tangan secara langsung. Kemudian manfaat yang ketiga berbasis web sehingga tidak perlu melakukan proses instalasi. Kemudian manfaat yang keempat meringankan beban administrasi. Manfaat yang kelima, keamanan data terjamin karena data tersimpan di DJP. Kemudian manfaat yang selanjutnya, penomoran bukti potong di-generate oleh sistem dan unik per pemotongnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tahapan akses e-bookport. Jadi, untuk menggunakan e-bookport ini kita harus mengaktifkan akses e-bookportnya dalam DJP online. Cara yang pertama yaitu kita buka dulu laman djponline.pajak.co.id. Kemudian kita masukkan NPWP-nya. Kemudian kita masukkan kata sandi. Setelah itu kita masukkan kode keamanan. Lalu kita login. Selanjutnya setelah kita masuk, setelah berhasil login, kita pilih sub profil, kemudian kita pilih aktivasi fitur layanan. Setelah kita klik aktivasi fitur layanannya, kemudian kita centang e-bookport PPH pasal 23 atau 26. Setelah itu kita klik ubah fitur layanan. Maka secara otomatis dalam akses DJP online-nya akan muncul yang namanya e-bookport. Kemudian bagaimana cara atau alur penggunaan dari e-bookport PPH pasal 23 atau 26 ini? Jadi alur yang digunakan adalah yang pertama kita login dulu di DJP online-nya. Kemudian yang kedua, kita set penandatanganan. Jadi kita isi siapa yang berhak untuk menandatangani SPT tersebut. Yang ketiga, kita akan membuat bukti potong terlebih dahulu, baik yaitu bukti potong PPH pasal 23 atau 26. Selanjutnya, setelah kita membuat bukti potong, langkah yang keempat yaitu membuat atau posting ke SPT. Kemudian setelah kita posting, langkah selanjutnya yaitu kita rekam bukti store-nya. Setelah kita rekam bukti store-nya, langkah yang keenam yaitu penyampaian SPT atau melaporkan SPT-nya. Kemudian langkah yang terakhir, kita kirimkan SPT-nya. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana tata cara penggunaan e-bookport ini. Jadi alur penggunaannya yang pertama yaitu kita online dulu atau login dulu ke DJP online. Baik, yang pertama kita login dulu ya. Kita masukkan NPWP, kata sandi, kemudian kode keamanannya. Kemudian kita klik login. Nah, setelah berhasil login, kita mulai masuk ke bagian lapor. Jadi tadi kita sudah melakukan tahapan atau menambah akses e-bookport PPH pasal 23 atau 26 di DJP online. Setelah itu kita akan klik lapor. Kemudian kita pilih di sini pra pelaporan. Nah, kemudian muncul di sini yang namanya e-bookport. Kita klik. Baik, sebelum kita menerapkan atau mengaplikasikan e-bookport PPH pasal 23 atau 26 ini, kita akan lihat terlebih dahulu tampilan dari e-bookport PPH pasal 23 atau 26 ini. Baik, yang pertama di sini ada yang namanya dashboard. Di dashboard ini muncul tampilan yang namanya daftar SPT yang telah dikirim. Jadi kalau kita sudah mengirimkan SPT PPH pasal 23 atau 26 melalui e-bookport ini, maka SPT yang sudah terlapor akan muncul dalam dashboard daftar SPT yang telah dikirim. Kemudian di sini juga ada kolom terkait dengan daftar bukti potong yang sudah kita buat. Kemudian kita lanjut, di sini ada yang namanya bukti pemotongan. Dalam bukti pemotongan ini
mencangkup ada PPh pasal 23. Jadi kita input bukti potongnya itu melalui sub bukti pemotongan. Di sini ada input bukti potong 23, kemudian ada daftar bukti potong 23. Selanjutnya di sini juga ada pasal 26, juga mencangkup penginputan bukti potong pasal 26 dan juga daftar bukti potong pasal 26. Selain itu kita bisa mengekspor Excel dan mengimpor Excel. Kemudian kita bisa melakukan yang namanya posting ke SPT setelah bukti potong yang kita input sudah selesai semua. Jadi untuk penginputan bukti potong ini ada dua cara, yaitu langsung dari DJP online-nya, atau yang kedua kita melakukan impor melalui Excel. Kita langsung ke sub berikutnya. Di sini ada SPT masa PPh. Dalam sub ini ada yang namanya perekaman bukti penyetoran. Jadi setelah kita membuat bukti potong, kita input bukti setor atau bukti bayar PPh pasal 23 atau 26. Selanjutnya setelah kita merekam bukti penyetorannya, kita bisa klik penyiapan SPT pasal 23 atau 26. Kemudian sub selanjutnya di sini ada sub pengaturan, yaitu terkait dengan penanda tanganan. Dan sub yang terakhir ada bantuan, ini terkait dengan FAQ dan tutorial penggunaan eBookPot. Baik, untuk pengenalan dari tampilan eBookPot ini sudah selesai. Kita lanjut masuk ke kasus atau kita mengaplikasikan secara langsung ya untuk pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT PPh pasal 23. Baik, yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita atur dulu penanda tanganan SPT, yaitu kita pilih sub pengaturan, kemudian kita klik penanda tanganan. Kita masukkan NPWP yang berhak untuk menandatangani SPT ini. Kita masukkan NPWP-nya. Jadi kalau kita sudah mengisi NPWP, maka secara otomatis akan muncul nama dari pemilik NPWP tersebut. Setelah itu kita pilih bertindak sebagai, kita klik wajib pajak atau pengurusnya, kemudian kita klik statusnya aktif. Kalau sudah, kita simpan, kemudian akan muncul notif, data akan disimpan, Anda yakin, maka kita klik OK. Simpan berhasil. Selanjutnya setelah kita mengatur penandatanganan, kita masuk ke penginputan bukti potong PPh pasal 23. Kita pilih sub bukti pemotongan, kita pilih PPh pasal 23, kemudian kita pilih input PPh pasal 23. Ini tampilannya. Yang pertama ada terkait dengan identitas wajib pajak yang dipotong. Kita masukkan tahunnya, tahun 2020. Kemudian kita pilih masa pajaknya, karena ini berlaku dari masa Agustus. Kita pilih masa Agustus atau kemudian kita klik identitasnya. Bila punya NPWP maka klik NPWP. Kalau tidak ada NPWP bisa menggunakan NIK. Selanjutnya kita isi NPWP-nya. Ya, setelah kita isi NPWP-nya maka secara otomatis akan muncul identitas dari wajib pajak yang dipotong. Selanjutnya kita akan mengisi dokumen. Kita klik di sini. Kemudian kita tambah. Kita pilih dokumen. Di sini ada banyak dokumennya terkait dengan transaksi yang dipotong PPh pasal 23. Di sini sebagai contoh kita pilih invoice atau penagihan. Kemudian kita isi nomor dokumen dari invoice tersebut. Kemudian kita isi tanggal dokumen tersebut. Kalau sudah, kita klik simpan. Baik, data sudah terinput di sini. Selanjutnya ada pilihan tanpa fasilitas. Kemudian ada PPh pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan surat keterangan bebas atau SKB. Kemudian ada pilihan PPh pasal 23 ditanggung oleh pemerintah. Nah, kita pilih yang tanpa fasilitas. Kemudian di sini ada pajak penghasilan yang dipotong.
kita klik. Kemudian kita pilih kode objek pajaknya. Jadi dalam kasus ini kita mendapatkan invoice berupa jasa konsultasi yang diberikan oleh konsultan pajak. Kita pilih di sini jasa konsultan. Kemudian jumlah penghasilan brutonya kita isi sesuai dengan invoice. Di sini di invoice tertera 1.500.000. Nah, secara otomatis di sini tarifnya sudah muncul, yaitu 2%. Jadi PPh yang dipotong yaitu sebesar 30.000. Kemudian kalau sudah, kita isi identitas pemotong pajaknya. Kita klik, di sini ada NPWP dari pemotong pajak dan namanya. Kemudian ada penandatanganan. Nah, di sini kita bertindak sebagai, karena tadi kita sudah memilih wajib pajak atau wakil dari wajib pajak. Secara otomatis akan muncul nama dari wajib pajaknya atau penandatanganan seperti ini. Kalau sudah, kita centang bagian ini, lalu kita simpan. Data akan disimpan, Anda yakin? Oke. Nah, selanjutnya setelah kita menyimpan bukti pemotongannya, di sini akan muncul bukti potong yang sudah kita input. Nah, di sini ada status belum posting SPT. Di sini ada kolom aksi, kita bisa melihat bukti potong yang sudah kita input tadi. Kemudian bila ada kesalahan, kita masih bisa ubah bukti potongnya. Kemudian di sini kalau misalnya salah dalam penginputan bukti potong, kita bisa hapus atau kita bisa kirim email bukti pemotongannya. Nah, langkah selanjutnya setelah kita membuat bukti potong yaitu posting ke SPT. Caranya adalah kita pilih sub bukti pemotongan, kemudian kita posting ke SPT. Kemudian kita pilih tahun pajaknya tahun 2020. Masanya kita pilih 8, yaitu Agustus. Kemudian kita klik cari. Anda akan buat SPT baru 2020/98 revisi ke-6. Klik OK. Kemudian muncul bukti pemotongan yang sudah kita buat. Selanjutnya kita klik posting. Di sini ada notif buat SPT baru berhasil, kemudian kita klik OK. Baik, selanjutnya kita akan menginput bukti penyetoran PPh pasal 23. Kita pilih di sini subnya SPT masa PPh, kemudian kita klik perekaman bukti penyetoran. Kita pilih dulu tahun pajaknya, tahun pajak 2020. Kemudian kita pilih masanya masa Agustus atau 8. Nah, jadi di e-Bupot ini sudah otomatis ada kode billingnya. Jadi kita tidak perlu membuat kode billing di DJP online. Jadi kita langsung bikinnya di e-Bupot. Karena di sini sudah secara otomatis ada jenis pajaknya, kemudian jenis setorannya, kemudian PPh yang dipotong. Nah, nanti bisa klik buat kode billing, kemudian kita cetak kode billingnya. Selanjutnya setelah kita melakukan pembayaran, kita input bukti store-nya. Di sini kita klik input bukti store-nya. Di sini ada jenis bukti penyetoran, bisa berupa dari surat setoran pajak atau dari pemindahan bukuan. Kita pilih dari surat setoran pajak, kemudian kita masukkan nomor bukti penyetorannya atau NTPN. Kemudian kita pilih tahunnya 2020, kita klik simpan. Di sini muncul notif data pembayaran berhasil direkam, kita klik OK. Ini sudah tercantum atau terupload bahwa nomor buktinya sudah kita input. Di bagian bawah sendiri ada summary pembayaran. Jadi bisa terlihat PPh yang dipotong 30.000, PPh yang disetor 0, selisihnya masih 30.000. Baik, selanjutnya kita masuk ke penyiapan SPT pasal 23. Masih dalam sub SPT masa PPh, kita klik penyiapan SPT pasal 23. Nah, akan muncul data seperti ini. Di sini ada status SPT-nya siap kirim. Kemudian di aksinya ada lengkapi. Kita lengkapi dahulu karena tadi pembayarannya masih 0, belum terinput di SPT-nya. Kita klik lengkapi data SPT, oke. Ya, di sini SPT ditemukan. Kita klik oke. Nah, di sini di daftar bukti penyetoran ada keterangan belum masuk SPT, jumlah yang disetor. Kita scroll ke bawah.
kita simpan terlebih dahulu. Tambahkan bukti setor ini pada SPT, kita klik OK. Kemudian di sini status SPT-nya masih proses, maka aksinya kita refresh kembali. Kita cek lagi apakah bukti pembayarannya sudah masuk. Kita bisa klik SPT masa PPh, kemudian kita klik perekaman bukti penyetoran. Kita pilih dulu tahun pajaknya dan masanya. Kita scroll ke bawah. Di sumer pembayaran, PPh yang dipotong dengan PPh yang disetor sudah sama, artinya tidak ada selisih pembayaran. Lalu kita masuk lagi ke penyiapan SPT pasal 23. Kalau sudah, kita klik kirim. Baik, di data kirim ini ada data SPT terkait identitas SPT-nya, identitas pemotong. Kemudian di sini ada lampiran 1 daftar bukti pemotongan. Kemudian kita cek lampiran kedua, daftar bukti penyetorannya. Kemudian kita cek induk SPT-nya. Setelah semua sudah terisi dengan benar, kita klik kirim. Nah, di sini untuk mengirimkan SPT-nya, kita butuh yang namanya sertifikat elektronik e-faktur. Kita bisa ambil terlebih dahulu sertifikat elektroniknya. Kemudian kita klik passphrase-nya. Baik, kemudian kita isi passphrase-nya. Kita klik OK. Oke, kemudian muncul notif SPT telah berhasil dikirimkan. Anda dapat unduh bukti penerimaan elektronik pada halaman dashboard-nya. Kita klik OK. Kita masuk ke dashboard-nya. Di sini sudah ada daftar SPT yang telah dikirim. Di sini kita bisa lihat BPE-nya. Kita bisa juga lihat bukti potongnya di sini. Di sini juga ada bisa melihat SPT induknya. Dan yang terakhir kita bisa request download bukti potongnya. Baik, untuk tata cara pelaporan e-Bookpot sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya berikan terkait dengan e-Bookpot PPh pasal 23 atau 26 bisa berguna bagi rekan-rekan semuanya. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke sosial media yang rekan-rekan punya. Kalau gitu, sampai jumpa di video sharing pajak Kemenko selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.